Bapak, Ibu, jemaat, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Sebelum ibadah kita mulai, akan saya bacakan beberapa warta jemaat yang perlu kita cermati bersama. Majelis GKJ Sampangan Keradenan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jemaat dan tamu yang telah hadir dalam kebaktian di GKJ Sampangan Keradenan pada hari ini. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja, dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi tamu yang ada keperluan dengan majelis, dimohon menghubungi petugas di kantor gereja atau di ruang konsisturi setelah ibadah. Dan bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Sampangan Keradenan. Pengkhotbah yang melayani ibadah pada hari ini, Gereja Sampangan Pagi pukul 7 WIB dan Gereja Sampangan Keradenan pukul 16 WIB dilayani oleh Pendeta Novena Krishandayani SAG. Dan Gereja Pepantan Karangkumpul pukul 16 WIB dilayani oleh Penatua Sulistiono. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Sidang Majelis. Majelis GKJ Sampangan Keradenan akan mengadakan sidang pleno pada hari Senin 16 Januari 2023 pukul 18.30 sampai dengan selesai. Tempat gedung gereja Sampangan Keradenan. Pemimpin Ketua Bidang 3 Penatua Trifirmanti dan pembukaan oleh Diaken Yusuf Adi Nugroho. Dimohon kehadiran anggota majelis dan jemaat dimohon mendukung di dalam doa. Sidang Majelis Istimewa. Dalam rangka sosialisasi program pelayanan gereja dan APBG tahun 2023, Majelis GKJ Sampangan Keradenan akan mengadakan sidang Majelis Istimewa pada hari ini, Minggu 15 Januari 2023, pukul 10 sampai dengan selesai. Tempat gedung gereja Sampangan Keradenan. Dimohon kehadiran segenap anggota majelis gereja, perwakilan pengurus komisi, dan warga jemaat dewasa. Majelis Lereh. Pada bulan April 2023, ada beberapa anggota majelis yang akan berakhir masa jabatannya atau lereh. Guna kesinambungan pelayanan kepada jemaat, maka majelis gereja akan melakukan penjaringan anggota majelis baru yang akan menjadi bakal calon majelis. Warga jemaat dapat menyampaikan nama-nama calon majelis kelompok yang dianggap mampu dan memenuhi syarat serta ketentuan sesuai tata gereja dan tata laksana GKJ. Kiranya menjadikan perhatian dan dimohon jemaat mendukung di dalam doa. Persekutuan Pemuda diadakan pada hari ini, tanggal 15 Januari 2023, pukul 18, tempat di ruang konsisturi Gereja Indo. Dimohon kehadiran pemuda dalam persekutuan ini. Komisi Keluarga Muda dan Pemuda Dewasa. Persekutuan Perdana KMPD akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, pukul 11 sampai dengan selesai. Tempat rumah Bapak Ise Yusi Darta, Jalan Bukit Beringin Barat Raya B41, Perum Beringin Asri. Mohon maaf, saya ulang.
Perum beringin lestari ngalian, kiranya menjadikan perhatian. Adapun kegiatan Bapak Ibu, kami mengundang seluruh jemaat, khususnya kaum muda dalam acara sarasehan pernikahan beda agama dan problematikanya pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 pukul 18.30 WIB, tempat Gedung Gereja Sampangan Keradenan, pemateri Pendeta Emeritus Bambang Santoso SH SSI, dan dimohon kehadirannya kiranya menjadikan perhatian. Demikianlah warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Untuk warta yang lain bisa Bapak Ibu cermati di warta yang sudah disediakan. Dan atas segala perhatian dan persembahannya, majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kami undang Bapak dan Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah Dia mengangkatku, lalu marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 2. Tuhan Allah
saudaraku yang terkasih, kita dengarkan kembali hukum kasih Tuhan seperti tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin pada hukum kasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami mengakui betapa sering kami melukai hati sesama kami dan sering tidak menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kami mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Amin.
jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan kerendahan hati telah mengaku seluruh dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, Tuhan Yesus yang Maha Pengampun memberikan berita anugerah bagi kita pada saat ini, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima pelayanan sabda Tuhan. Untuk itu marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kami mengucap syukur ya Tuhan apabila di pagi hari yang indah ini Tuhan telah mempertemukan kami bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam peribadahan hari Minggu yang indah ini. Bahkan secara khusus ya Tuhan, dalam ibadah saat ini kami juga akan melaksanakan peneguhan badan pembantu majelis gereja atau komisi. Untuk mendasari perayaan iman ini ya Tuhan, kami akan mendasarinya dengan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Engkau menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa berdiam di dalam diri kami masing-masing, untuk memampukan kami menjadi pendengar yang baik, sekaligus menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah juga ya Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan,
yang Engkau pakai untuk mewartakan sabda-Mu. Kiranya Engkau pakai, Engkau perlengkapi dan Engkau layakkan, sehingga apa yang diucapkannya benar-benar keluar daripada Allah saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda Sejati yang telah hidup dan menyelamatkan kami, doa ini kami mohonkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasalnya yang pertama. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 29 sampai 42. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 29 sampai 42. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas." Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Semua sehat, J? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada ibadah hari ini agak menarik.
Karena temanya itu kayak koma gitu loh. Temanya adalah Dia mengangkatku lalu. Nah, artinya ketika Tuhan sudah mengangkat kita, lalu apa yang harus kita perbuat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu pujian yang liriknya kurang lebih demikian. Mohon maaf ya kalau suara saya kurang bagus. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Lalu, kau niscaya kagum oleh ya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan takjub oleh kasih-Nya. Kau niscaya kan takjub oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam lirik lagu tersebut, si penulis lagu hendak mengajak kita untuk bisa menghitung berapa banyak berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Mulai dari kita bangun tidur, kita mendapat berkat hidup baru, mendapat berkat nafas hidup yang baru. Kemudian kita melangkah ke meja untuk sarapan, ada berkat bagi tubuh kita berupa makanan dan minuman. Kemudian kita melangkahkan kaki menuju ke gereja, ada berkat kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman, dan nanti diikuti dengan berkat-berkat seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang pernah mengatakan kepada saya, lah kalau kita disuruh menghitung berkat dari Tuhan caranya gimana? Lah kok bisa? Lah iya toh Mbak, berkat dari Tuhan itu tidak terhingga. Nggak bisa ini jari-jari kita ini untuk menghitung jumlahnya itu ada berapa banyak. Maka kita juga mendengar ada lagu yang mengatakan bahwa berkat Tuhan itu seperti hujan yang turun, hujan berkat kan tercurah. Nah, itu lagu wajib persembahan dari kelompok Sampangan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat adalah pemberian secara cuma-cuma atau karunia yang berasal dari Tuhan untuk membawa kebaikan dalam hidup kita, manusia, dan seluruh ciptaan lainnya. Nah, seringkali kita menerjemahkan berkat itu secara beragam. Ada yang mengatakan, oh ya, berkat itu berupa keluarga. Oh ya, berkat itu berupa harta kecukupan. Berkat itu berupa posisi strategis dalam perusahaan. Oh ya, berkat itu berupa status sosial dan lain sebagainya. Karenanya kita lebih sering terjebak dalam kesibukan untuk memenuhi kebutuhan kita akan hal-hal tersebut. Kita berusaha bagaimana caranya untuk membangun keluarga yang baik dan sejahtera. Kita berusaha untuk mendapatkan harta, kita berusaha untuk mendapatkan posisi strategis, karena itu ya memang menjanjikan. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga ada orang yang kemudian harus bersusah payah, berusaha semaksimal mungkin. Untuk anak-anak juga mereka belajar penuh waktu, bahkan mungkin ada yang sampai begadang bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi juara kelas, membanggakan orang tua, diri saya sendiri juga bisa merasa bangga. Nah, dalam setiap pencaharian manusia akan hidup ini, hampir dipastikan bahwa satu-satunya keinginan yang ingin diperoleh oleh manusia itu adalah keinginan mendapatkan berkat. Coba Bapak Ibu angkat tangan, siapa yang tidak ingin mendapat berkat? Wah, tidak ada. Semuanya pasti ingin mendapatkan berkat. Nah, jikalau kita melihat upaya manusia untuk memperoleh berkat melalui semua daya upaya, melalui kemampuan yang kita miliki, memang lebih banyak berpusat pada keinginan memperoleh berkat berupa pemenuhan akan materi. Maka kalau kemudian manusia mengejar pemenuhan berkat berupa materi-materi yang tadi saya sebutkan, tidak jarang pula kemudian manusia agak tersamarkan akan berkat Tuhan yang sebetulnya itu penting banget dalam hidup manusia. Kurang lebih itu ada 3, Bapak Ibu Saudara. Berkat yang Allah berikan yang pertama adalah berkat perlindungan. Kita tahu bagaimana kondisi di tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini, maka kita membutuhkan yang namanya proteksi.
kita membutuhkan yang namanya perlindungan. Dan hanya Allah sendirilah yang menjadi tempat perlindungan paling aman untuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkat anugerah. Artinya hanya lewat berkat anugerah Allah saja kita bisa menikmati hidup dan kita semua bisa diselamatkan. Kita ingat, keselamatan bukan karena usaha manusia, tapi keselamatan itu hanya oleh anugerah dari Tuhan. Semua hal yang tersedia dalam berkat anugerah ini tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali Allah sendiri yang berkenan menganugerahkannya kepada kita semua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berkat damai sejahtera. Nah, damai sejahtera inilah yang menjadi jaminan bagi kita untuk bisa menikmati hidup ini. Maka masio hidup kita, sekalipun hidup kita itu ya kita melalui berbagai masalah, ya mungkin ada saat dimana kita kekurangan, tapi kalau ada damai sejahtera, maka kita bisa menikmati hidup ini apapun keadaannya. Karena dengan kedamaian itu bukan ditentukan oleh pencapaian hidup. Kedamaian tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, akan tetapi kedamaian itu juga karena Tuhan yang menganugerahkannya bagi panjenengan dan saya. Nah, saudara-saudara, berkat Allah dalam kehidupan manusia itu dapat kita temukan melalui pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengalaman-pengalaman ini sangat khas. Artinya antara saya, Pak Lis, Mbak Kara, Pak Heri Usodo, terus Pak Darto dan saudara-saudara yang lain itu ceritanya berbeda-beda. Kita bisa memberi kesaksian masing-masing akan bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan, oh ya, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu memberkati hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman merasakan berkat Tuhan, pengalaman memiliki relasi dengan Tuhan itu, kalau kira-kira saudara saya minta untuk menyebutkannya, bisa enggak? Tentu bisa ya. Oh ya, saya mengalami berkat Tuhan ketika saya berjuang untuk menyekolahkan anak saya. Oh ya, saya punya pengalaman ditolong oleh Tuhan ketika saya sedang merasa jenuh dalam hidup ini, kemudian ada penghiburan yang bisa saya rasakan. Ada yang bisa memberikan kesaksian secara lugas akan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Akan tetapi mungkin juga ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang kita belum bisa untuk menyampaikan, untuk mengutarakan pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan secara spesifik. Sekalipun sebetulnya ya kita merasakan, tapi untuk mengutarakannya itu kok rasanya mungkin masih bingung. Ya saking banyaknya ya Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, dari pengalaman-pengalaman ini kita merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu mengangkat kita. Mengangkat kita itu artinya menolong, memulihkan, memberikan kebaikan dalam hidup kita, merubah hidup kita yang tadinya hidup dalam situasi yang tidak baik, kemudian di satu waktu kita hidup dalam situasi yang jauh lebih baik, jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaannya menurut tema hari ini, ketika Tuhan sudah mengangkat kita, lalu apa yang menjadi respon kita? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai 42. Di dalam bacaan kita hari ini, penulis Injil Yohanes menceritakan adanya suatu proses pemanggilan para murid yang terjadi secara berbeda-beda apabila dibandingkan dengan 3 Injil yang lainnya. Nanti bisa dibuka bagaimana kisah pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus menurut Matius, Markus, dan juga Lukas. Kalau menurut Matius, Markus, dan Lukas, secara singkat, pemanggilan para murid-murid ini terjadi karena Yesuslah
yang berinisiatif untuk mencari dan memanggil. Namun di dalam Injil Yohanes pada hari ini menceritakan bahwa ternyata para muridlah yang berinisiatif untuk lebih dahulu menjadi seorang murid. Jadi setelah kedua murid Yohanes mendengar kesaksian gurunya tentang Yesus, mereka mendengar sendiri bagaimana Yesus, bagaimana karya pelayanan yang dilakukannya, maka kemudian hati mereka tergerak untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka melakukan itu, mereka mencari, sehingga kemudian Tuhan Yesus tertarik terhadap sikap yang ditunjukkan oleh murid tersebut dan bertanya, apa yang kamu cari? Apa yang engkau cari? Maka apa yang menjadi jawab dari murid-murid itu? Mereka menjawab bahwa Rabi, mereka menjawab dengan pertanyaan, Rabi, di manakah engkau tinggal? Pertanyaan Rabi atau guru, di manakah engkau tinggal, ini menunjukkan setelah mereka tertarik, mereka ini juga semakin dalam. Mereka ingin mengetahui apa sesungguhnya karisma atau bagaimana sesungguhnya kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu, sehingga mereka ingin mengikuti kemanapun Tuhan itu pergi. Rabi, guru, di manakah engkau tinggal? Jawaban ini menunjukkan adanya suatu proses beriman, proses keingintahuan yang dimiliki oleh murid-murid tadi kepada Tuhan Yesus. Nah, jawaban sekaligus pertanyaan para murid itu tadi kemudian juga menunjukkan bahwa mereka mengakui Yesus sebagai guru. Guru itu kan pengajar, ya memang pada saat ini belum mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, tapi masih sebatas sebagai guru yang akan mengajar mereka, yang akan mendampingi di dalam proses mereka menumbuhkan iman mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid ini mereka tidak hanya mendengar. Dalam proses yang mereka lalui bersama-sama dengan Tuhan, ketika mereka mengikut dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, sampai dituliskan di dalam ayat yang ke-39, kira-kira mereka tinggal bersama-sama dengan Dia waktu itu kira-kira pukul 4. Di dalam waktu-waktu yang mereka lalui itu, para murid mendengar, mereka juga melihat, mereka juga mengalami sendiri bagaimana pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Demikian pula dalam kisah selanjutnya, Simon Petrus juga mengalami sendiri bagaimana hidup, tinggal, melihat secara langsung kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid ini bisa menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Para murid ini bisa melihat, maka mereka kemudian juga bisa memberi kesaksian dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Mereka menjalani hidup dengan rasa syukur. Mereka menjalani hidup ini sebagai murid yang sudah dibersamai, yang sudah mendapat pengajaran, yang sudah mendapat berkat dari Tuhan. Maka mereka juga melanjutkan kehidupan dengan bersedia menjadi saksi. Nah, hal inilah yang kemudian menginspirasi kita. Murid-murid itu, mereka yang dipilih, mereka yang memilih Tuhan sebagai guru dan juru selamat mereka, mereka diutus oleh Tuhan menjadi saksi ke seluruh penjuru dunia. Bahkan ketika dalam proses mereka memberikan kesaksian itu, ada berbagai hal, entah itu suka maupun duka yang mereka lalui, mereka tetap setia untuk memberikan warta, memberikan kabar bagi seluruh dunia ini. Hal inilah yang seharusnya juga menginspirasi bagi kita. Ketika kita sudah memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, ketika kita mampu mensyukuri pengalaman hidup itu, maka marilah menjalani hidup yang berdampak bagi orang lain. Nah, kehidupan yang demikian perlu didukung oleh suatu kondisi yang harus ada pada kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa merasakan
berkat-berkat dari Tuhan dan kemudian kita bisa menjadi saksi. Yang pertama adalah kita harus memiliki sikap berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Seperti para murid, mereka mencari, mereka mengikut, artinya mereka juga mempercayakan seutuhnya hidup mereka hanya kepada Tuhan. Sekalipun dalam hidup mereka pun juga harus berkorban. Mereka tetap percaya, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis yang dipilih untuk membukakan jalan bagi hadirnya Mesias. Ia punya pengalaman hidup membaptiskan Tuhan Yesus. Maka dari pengalaman itu ia memberi kesaksian kepada murid-murid yang lainnya bahwa aku telah melihat Roh turun atas dia, turun seperti merpati. Maka dengan kesaksian itulah kemudian yang membuat murid-murid itu, murid-murid yang lain menjadi yakin, menjadi percaya dan menjadi tertarik untuk mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kehidupan kita. Sekalipun dengan cara yang berbeda-beda, namun ada satu hal yang sama, yaitu kita semua menerima berkat Tuhan, kita semua mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Dan sebagai muridnya kita harus bersedia untuk dibentuk, karena dengan cara itulah kita bisa melihat Tuhan berkarya, dan dengan cara itulah kita juga bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Selain itu, kita semua juga akan semakin ingin tahu bagaimana sih Tuhan dan karya-karyanya itu dalam hidup kita. Nah, rasa keinginan tahu inilah akan menuntun kita untuk memiliki dan menemukan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan sudah mengangkat kita, lalu apa yang harus panjenengan dan saya lakukan? Yang kita lakukan adalah mari menjadi saksinya. Bagaimana seseorang bisa menjadi saksi? Mereka harus mempercayakan diri kepada Tuhan dan harus memiliki pengalaman hidup sendiri secara pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang selanjutnya akan menjadi kesaksian kita, itu tidak kita buat-buat. Itu semua keluar dari hati kita, meluap dari hati kita secara jujur, secara tulus, karena kita benar-benar mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Diberikan saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan diri kita bersama-sama dengan umat Allah di segala masa dan tempat mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah diberitakan dalam warta gereja,
bahwa pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja atau komisi. Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi di dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah buah karya penyelamatan Allah, terpanggil untuk berfungsi sebagai alat dalam karya penyelamatan Allah yang masih terus dilakukan. Majelis gereja yang menjadi penanggung jawab segala kegiatan gerejawi dapat mengangkat badan pembantu majelis gereja dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun kewajiban badan pembantu majelis gereja adalah yang pertama, melaksanakan tugas sebagaimana digariskan oleh majelis gereja. Yang kedua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada majelis gereja baik secara periodik maupun pada akhir tugasnya. Yang ketiga adalah membuat, menyimpan dan merawat arsip-arsip serta dokumen-dokumen maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tugasnya dan menyerahkan semua itu kepada majelis gereja pada saat akhir tugasnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Badan Pembantu Majelis Gereja bukanlah jabatan khusus dalam gereja dan masa pelayanannya terbatas. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan bahwa secara resmi saudara-saudara yang namanya tercantum di dalam struktur organisasi gerejawi, yaitu Badan Pembantu Majelis Gereja periode 2021-2022, telah mengakhiri masa bakti saudara sebagai anggota Badan Pembantu Majelis Gereja. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah melaksanakan pelayanan selama ini. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Dan meskipun saudara tidak lagi menjadi anggota Badan Pembantu Majelis Gereja, kami berharap agar saudara senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Untuk selanjutnya, saat ini akan dilakukan pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja. Adapun Badan Pembantu Majelis Gereja yang saat ini dilantik adalah yang pertama, Komisi Remaja. Dalam hal ini akan diwakili oleh Saudari Kalista Citraningsih Wirahno dan Saudari Dikstania Karensa Putri. Yang kedua adalah Komisi Pemuda yang diwakili oleh Saudari VB Marsia Karanita dan Saudari Elsadai Putri Mailani. Yang ketiga adalah Komisi Keluarga Muda dan Pemuda Dewasa, diwakili oleh Bapak Daniel Dianto dan Bapak Trias Fajar Novianto. Selanjutnya adalah Komisi Wanita Jemaat Maranatha yang diwakili oleh Ibu Noviana Wahyudi dan Ibu Emma Fajar. Selanjutnya adalah Komisi Adi Yuswo. Komisi Adi Yuswo yang akan diwakili oleh Bapak Hartawan Sumitro dan Bapak Imam Wijaya. Ya, atau nanti yang akan mewakili lainnya. Dan selanjutnya adalah Komisi Kesenian. Komisi Kesenian akan diwakili oleh Bapak Bambang Eka Permadi dan Ibu Dwi Mart Sukesi. Dan yang terakhir adalah Komisi Pralenan, diwakili oleh Bapak Sulistiono dan juga Ibu Yohana Wasi, atau nanti yang akan mewakili lainnya. Saudara-saudara yang akan dilantik, kami mohon untuk berdiri. Yang tadi namanya saya sebutkan, mohon untuk berdiri, atau yang mewakili masing-masing komisi yang akan dilantik, kami mohon untuk berdiri.
Nanti akan kami sampaikan beberapa pertanyaan, dan jikalau saudara-saudara bersedia, silahkan dijawab dengan ya, dengan sepenuh hati. Baik, saudara-saudara, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, Komisi Keluarga Muda dan Pemuda Dewasa, Komisi Wanita Jemaat Maranatha, Komisi Adi Yuswo, Komisi Kesenian, dan Komisi Pralenan. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar jelas bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas Badan Pembantu Majelis Gereja dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab, saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah saudara mengakui dan bersedia dipakai Allah menjadi alat dalam karya penyelamatannya? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui majelis gereja untuk menjadi anggota Badan Pembantu Majelis Gereja, serta bersedia melaksanakan tugas dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, bagaimana jawab saudara-saudara yang mewakili Komisi Remaja? Baik, terima kasih. Bagaimana jawab saudara-saudara yang mewakili Komisi Pemuda? Terima kasih. Bagaimana jawab saudara-saudara yang mewakili Komisi Keluarga Muda dan Pemuda Dewasa? Terima kasih. Bagaimana dengan saudara-saudara yang mewakili Komisi Wanita Jemaat Maranatha? Terima kasih. Bagaimana dengan jawab saudara-saudara yang mewakili Komisi Adi Yuswo? Terima kasih. Bagaimana dengan jawab saudara yang mewakili Komisi Kesenian? Terima kasih. Dan bagaimana dengan jawab saudara-saudara yang mewakili Komisi Pralenan? Terima kasih. Karena sudah dijawab dengan ya sepenuh hati, maka pada saat ini akan dilayankan berkat dan pengutusan. Untuk itu kepada saudara-saudara yang mewakili, silakan untuk maju untuk berdiri di depan mimbar. Saudara-saudara, akan dilayankan berkat dan pengutusan bagi komisi-komisi yang dilantik pada saat ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Tetap berdiri di tempat dan akan diserahkan SK.
Mari kita memasuki dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan Yesus Sang Raja Gereja, sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena Engkau memanggil kami di dalam peribadahan pada saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga telah menerima pelayanan sabda Tuhan yang mengingatkan bagi kami untuk senantiasa memiliki rasa syukur dan menjadi saksi yang hidup, menjadi saksi nyata di tengah-tengah kehidupan kami oleh karena berkat yang telah kami terima tersebut ya Tuhan. Jadikanlah kami ini Tuhan sebagai murid-murid-Mu yang setia. Ya Bapa, saat ini kami juga bersyukur karena kami juga sudah melaksanakan peneguhan dan juga pengutusan badan pembantu majelis gereja. Kiranya Tuhan melalui peneguhan dan pengutusan badan pembantu majelis gereja ini, nama-Mu semakin dipermuliakan di gereja-Mu di GKJ Sampangan Kradenan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang membekali saudara-saudara kami yang tergabung dalam badan pembantu majelis gereja atau komisi ini ya Tuhan, dengan cinta kasih-Mu di dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan. Dan biarlah melalui pelayanan yang dilakukan ini, berkat jasmani, berkat rohani boleh dirasakan oleh seluruh pengurus badan pembantu gereja atau komisi ini. Saat ini Tuhan, di dalam doa kami juga memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pemulihan dari sakit penyakit yang dialami. Kami teringat akan saudara kami Ibu Budi Hartoyo, Bapak Kusran, Bapak Sutiono, Bapak Tukimin, Bapak Andreas Sukinowati, Ibu Samijan, Ibu Gracia Damayanti, Saudara Nathan, Bapak Dwi Martanto, Bapak Suratno, Bapak Sunarno. Saudara kami Bapak Johan Supriyanto, Ibu Yuni Subandoro, Bapak Sugianto, Bapak Ibu Suyahman, Bapak Sarem, Ibu Rashid, Ibu Rukeni, Ibu Kasio, Bapak Lasono, Bapak Zakaria Rusdi, dan Bapak Ibu Hartawan, serta saudara-saudara kami lainnya yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berkatilah ya Tuhan di dalam proses pemulihan yang sedang mereka jalani saat ini. Kuasa-Mu Engkau nyatakan atas diri mereka, dan Tuhan sendiri yang menumbuhkan iman, pengharapan dalam hati mereka masing-masing untuk tetap memandang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, pada saat ini kami teringat bahwa di sekitar kami ada saudara-saudara yang masih berjuang untuk pulih dari bencana alam yang dialami, yakni saudara di sekitaran Meteseh, Rowosari, maupun di daerah-daerah lainnya. Berkatilah mereka Tuhan dalam pemulihan yang sedang mereka perjuangkan. Tuhan juga yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, hilangkan rasa trauma, rasa ketakutan-ketakutan dalam hati mereka, agar mereka boleh menapaki kehidupan selanjutnya dengan kemantapan hati, dengan percaya dan berserah hanya kepada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi keamanan bangsa kami, khususnya dalam persiapan pemilu di tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesatuan, persatuan, Tuhan memberikan semangat solidaritas di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu tahun 2024 nantinya berjalan dengan baik, kami mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami. Dan kami masih tetap mendoakan untuk Presiden Joko Widodo, untuk seluruh jajaran yang bertugas dari tingkat pusat sampai tingkat lokal dalam masa jabatan mereka, boleh mereka lakukan dengan kesungguhan hati, dengan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan, sehingga bangsa kami boleh semakin maju, semakin terbangun, keadilan, kerukunan, kemakmuran ada pada bangsa kami. Ya Tuhan, saat ini kami memohon berkat-Mu untuk gereja kami GKJ Sampangan Kradenan. Berkati Tuhan program-program yang dirancangkan, seperti hari ini jam 10 akan dilakukan sidang majelis istimewa, kiranya berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk penjaringan anggota majelis baru periode pelayanan 2023 sampai 2026. Kiranya Tuhan Yesus juga yang akan
memanggil saudara-saudara kami untuk tergerak menjadi majelis yang akan menolong kami semua di dalam administratif, dalam struktural gereja kami ini untuk memperbincangkan, mengatur, dan juga mendampingi di dalam program-program yang diselenggarakan. Pun juga untuk kegiatan komisi-komisi, berkatilah Tuhan, boleh berjalan dengan baik, boleh menjadi sarana di dalam merawat iman dari setiap jemaat yang mengikutinya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga di tengah-tengah kehidupan kami yang bergumul dengan persoalan ekonomi, kami yang bergumul dengan persoalan pendidikan anak-anak, pergumulan kami akan pekerjaan ataupun usaha yang kami rintis, pergumulan buah cinta dari pernikahan yang kami tunggu-tunggu. Tuhan Yesus juga memberkati saudara-saudara kami yang bergumul dalam masa penantian mereka akan pasangan hidup yang sepadan dari Tuhan. Berkatilah Tuhan, kami membawanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang memberi jawab, Engkau yang memberikan kesabaran, Engkau yang memberikan hati yang baik di dalam kami mengikuti setiap proses yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami ini. Apa yang menjadi pergumulan kami percaya akan ada jawabannya dari Tuhan sendiri. Ya Bapa, kami pada saat ini juga berdoa untuk kehidupan gereja kami bersama dengan masyarakat di sekitar kami. Kiranya melalui kesaksian yang boleh kami lakukan Tuhan, boleh menjadikan saudara-saudara kami ini turut merasakan cinta kasih Tuhan. Pun juga untuk saudara-saudara kami yang tergabung dalam Klasis Semarang Barat, Sinode GKJ, yayasan-yayasan Kristen, rumah sakit, sekolah-sekolahan Kristen, panti asuhan, panti Breda, semuanya Tuhan Yesus, Engkau pakai kami Tuhan untuk bisa menyatakan cinta kasih-Mu di tengah kehidupan yang kami jalani ini, melalui profesi, melalui sarana-sarana yang Tuhan berikan dalam hidup kami, melalui talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa permohonan kami. Kiranya Tuhan Yesus menyendengkan telinga-Mu atas permohonan-permohonan yang kami naikkan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Cinta Kasih, doa ini kami mohonkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberi berkat oleh Tuhan yang berlimpah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan lagi kepada Tuhan. Yang nats pengantar kita ambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 302 dari ayat 1 ayat 1 sampai 2, nanti dilanjutkan persembahan.
Jemaat dimohon berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait yang ketiga. Mari kita berdoa dan dilanjutkan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kita sembah dan kita puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah melimpahkan berkat kepada kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah menerima firman-Mu lewat pendeta kami Ibu Novena Krisandayani. Kiranya firman-Mu berguna untuk kehidupan kami hari lepas hari dan bisa kita jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami boleh mengaturkan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya persembahan ini berguna untuk kelancaran di gereja kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bahwa kami mengaturkan persembahan ini ada dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kami yang lebih baik daripada kehidupan kami yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Tetap berdiri. Di akhir ibadah ini nanti, kepada saudara-saudara yang mewakili setiap komisi, dimohon bersama dengan pendeta dan majelis untuk berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dari jemaat yang hadir saat ini. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan
memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah, sehingga saudara berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.